Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini Sabtu 24 Januari 2024. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia masih memberikan kita hari yang baru. Bahkan Ia boleh menolong kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti doa pagi online kali ini. Mari sebelum kita mengawali hari kita juga sebelum mengawali doa pagi hari ini, kita membukanya di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih boleh percayakan kepada setiap kami. Tuhan masih menolong kami dalam tidur malam kami, dan Tuhan boleh kembali bangunkan kami di pagi hari ini. Sungguh ya Tuhan, hal itu saja sudah sebuah anugerah yang besar bagi kami. Dan kami percaya bahwa kasih setiamu tidak henti-hentinya kepada setiap kami. Sebagaimana Tuhan telah menolong kami di hari kemarin, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami di hari ini dan hari-hari ke depannya. Ya Tuhan, bila saat ini pun Tuhan juga boleh menolong kami, Tuhan juga boleh mengizinkan kami untuk datang mengikuti doa pagi online GKI Samanhudi ini, meskipun kami melakukannya secara daring, tetapi kami yakin dan percaya ini pun juga sebuah hal yang Tuhan perkenan untuk kami lakukan sebelum kami mengawali hari kami. Tuhan tolong kami untuk boleh dapat membuka hati kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami, Tuhan yang mau bersabda kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang mau menolong kami sehingga firman yang akan kami dengarkan, firman yang akan kami simak pada hari ini, Tuhan juga mau menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu bagi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 111. Mazmur 111 saya akan bacakan bagi kita sekalian menurut Alkitab versi terjemahan baru yang kedua. Mazmur 111 berbunyi demikian. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jamaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kepada umatnya, Ia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebas kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita juga sudah mendekati penghujung bulan Januari tahun 2024. Ya tidak terasa lah 27 hari sudah berlangsung di dalam tahun 2024. Nah, apakah di tahun 2024 ini kita masih merasakan kemudahan dan kegembiraan sampai saat ini? Atau jangan-jangan kita sudah mulai merasakan ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di tahun 2024 yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai manusia, kita ingin memiliki hidup yang mudah, hidup yang mulus, hidup yang menyenangkan selalu, bukan?
Ya, ini namanya hal lumrah yang diinginkan oleh seorang manusia, hidupnya lancar, aman, jaya, sukses terus, nggak punya sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi ya namanya juga kehidupan. Pasti ada saja saat-saat di mana kondisi terasa tidak baik-baik saja. Kesulitan datang silih berganti, sakit penyakit yang dialami tak kunjung pulih, atau ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit sembuh sakit, dan lain sebagainya. Mungkin ada doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, kok rasanya tidak kunjung dijawab olehnya, dan lain sebagainya. Sebagai manusia yang menginginkan kehidupan yang baik, mulus, dan lain sebagainya itu ternyata ya tidak semulus itu. Ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita merasa gak suka. Hal-hal tersebut kurang menyenangkan, tidak menguntungkan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengalami kondisi-kondisi tersebut, kita mengalami kondisi sulit datang menghampiri kehidupan kita, bisa saja sebagai manusia rasanya sulit untuk kita mengatakan bahwa semuanya baik. Tuhan itu baik. Susah apa mudah ibu bapak ketika kita dalam kondisi sulit, kita masih bisa bilang nih semua baik. Masa iya sih sakit penyakit, kita mengalami sakit menahun, kita masih bilang Tuhan Yesus baik? Apakah iya kalau kita mengalami kondisi keuangan yang makin hari makin surut, misalnya rugi atau bahkan kena PHK, apakah kita masih bisa mengatakan semua baik? Bukan hal yang mudah ya ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kondisi sulit tersebut membuat kita sulit melihat kebaikan Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Jangankan bilang semua baik, kita melihat kebaikan Tuhan aja itu hal yang sulit. Nah, lantas bagaimana? Apa iya kalau kondisi tidak baik itu berarti Tuhan tidak baik? Atau jangan-jangan ini semua hanya bicara soal perbedaan sudut pandang? Nah, dari bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Mazmur 111, terkhusus di ayat 10 kita simak bersama, berkata bahwa, saya bacakan sekali lagi demikian. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar kita memiliki hikmat, atau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, agar kita memiliki kebijaksanaan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hidup takut akan Allah. Dengan kita sehari-hari hidup dekat dengan Allah, kita mengusahakan hidup dekat dengannya, kita secara rutin mencari Allah, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa kepadanya, hidup bergantung dan berserah kepadanya. Dari situlah Tuhan juga akan memberikan hikmatnya bagi kita. Justru dalam pengenalan kita akan Allah, kita semakin memahami akan Allah, dan Allah pun juga akan memberikan hikmat kebijaksanaannya bagi setiap kita. Jadi kuncinya adalah kita perlu hidup taat pada Allah. Hidup taat pada Allah membawa kita pada hikmat, membawa kita mendapatkan pengertian, hikmat bijaksana dari Allah sendiri. Nah, hikmat bijaksana dari Tuhan tersebut, itulah yang menolong pemazmur yang kita sudah baca tadi, pemazmur dalam bacaan kita tadi, untuk dapat terus memuji perbuatan Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, pemazmur yang kita sudah baca tadi, Mazmurnya, Mazmur 111, kita lihat bersama bahwa pemazmur itu dapat tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Karena ia dapat melihat bahwa karya Tuhan itu begitu agung dan ajaib. Selain itu, pemazmur juga dapat melihat bahwa Allah yang ia kenal dan sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya kepada umatnya. Tadi dikatakan dalam Mazmur yang sudah kita baca bahwa Tuhan memberkati dan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Tuhan juga bahkan juga
memberikan pembebasan kepada umatnya. Ayat 9, dikirimnya pembebas kepada umatnya, dan lain sebagainya. Pemazmur menunjukkan pujiannya kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan itu besar, ajaib, agung, adil. Bahkan Allah itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Justru dari hikmat bijaksana yang Tuhan berikan, itulah yang membuat pemazmur dapat melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Pemazmur dapat melihat bahwa karya Tuhan itu ajaib dan agung. Jadi dari pengenalan akan Tuhan, itulah yang membuat manusia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmatnya kepada manusia yang hidup dekat padanya. Dan dari hikmat itulah manusia dapat melihat bahwa setiap hal yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan tidak hanya dalam kehidupan manusia, di dalam apapun yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini, bagi kehidupan dan lain sebagainya, apapun pekerjaan Allah itu adalah hal yang baik. Itu menunjukkan kebesaran Allah, itu menunjukkan perbuatan Allah yang ajaib dan agung, yang adil, tetapi juga pengasih dan penyayang. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya hikmat bijaksana yang dari Allah menolong sang pemazmur, termasuk kita, untuk melihat karya Allah yang besar, dan segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Pemeliharaan Allah itu nyata sekalipun kita tidak dapat melihat dengan jelas saat ini. Mungkin kita terlalu kalut dengan kondisi sehingga kita tidak bisa lagi melihat hal tersebut. Dalam kondisi sulit, sukar rasanya untuk kita dapat melihat penyertaan Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih kita alami. Kita sulit melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu adalah di dalam kerangka karya Tuhan. Tetapi justru melalui Mazmur 111 yang kita boleh pelajari bersama pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa hikmat dari Allah itulah yang memampukan kita untuk melihat apapun kondisinya, sesungguhnya Tuhan selalu baik. Dan semua yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah baik. Semua baik. Semua baik. Kondisi baik itu bukan pada, oh ini baik menurut saya, ataupun bukan. Pemazmur hari ini ingin memperlihatkan pada kita bahwa keadaan baik itu adalah bicara soal sudut pandang. Sudut pandang yang bagaimana? Sudut pandang yang kita lihat dari dalam hikmat dari Tuhan, dalam kebijaksanaan dari Tuhan yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari kedekatan kita di dalam Tuhan, di dalam kehidupan yang kita miliki untuk terus berjalan dalam Tuhan. Ketika kita takut pada Tuhan dan kita beroleh hikmat dari Tuhan, kita dapat melihat bahwa kehidupan kita itu baik adanya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik. Bahkan tidak hanya yang terjadi saat ini adalah hal yang baik, tetapi Tuhan juga masih memegang janji setia kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anaknya yang sedang kesulitan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya kepada anaknya yang taat padanya. Nah, oleh sebab itulah justru hikmat diperlukan untuk kita dapat melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat bahwa segala sesuatu itu baik, bahwa kita perlu sabar dalam setiap prosesnya, karena pada akhirnya Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya, Tuhan ingin memperlihatkan keagungannya melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita dapat menyadari bahwa ya betul, Tuhan itu sungguh baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bersedia untuk terus hidup di dalam Tuhan dan memohon hikmat daripadanya, serta sabar di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Atau justru kita memilih untuk undur, tidak sabar, dan memilih untuk menyerah? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami tahu bahwa sulit untuk melihat keadaan dengan baik di dalam kondisi kami yang tidak baik. Di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kami sulit untuk melihat bahwa kasih setiamu tetap ada bagi kami. Bukan hal yang mudah ya Tuhan, bukan hal yang mudah. Hal yang sulit,
hal yang tidak menyenangkan itu mudah sekali membuat kehidupan kami tampak tak berkabut. Kami tidak dapat lagi melihat segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Tetapi terima kasih ketika firman hari ini boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami belajar untuk terus hidup dekat padamu, dan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu itu ada bagi kami, Engkau juga mau menolong kami untuk boleh melihat bahwa segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu terjadi atas seizin-Mu, segala sesuatu terjadi justru untuk memperlihatkan kuasa dan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk boleh terus sabar di dalam setiap proses yang Tuhan masih izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin hari kami bukan hari yang mudah, mungkin hari kami bukan hari yang menyenangkan, mungkin kehidupan kami terlalu berliku dan kami mungkin tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi Tuhan mau menolong kami. Dengan hikmat-Mu kami boleh memiliki sudut pandang yang baru, bahwa segala sesuatu itu baik adanya, dan Tuhan mau menyatakan kasih, mau menyatakan anugerah, mau menyatakan kebaikan, mau menyatakan kekuasaan, keagungan-Mu melalui kehidupan kami dan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau kami akan mengawali hari ini, kami akan kembali memulai beraktivitas. Tuhan yang mau menolong kami, dan biarlah apa yang Tuhan mau boleh sampaikan pada pagi hari ini boleh menolong kami untuk kami hidupi di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami naikkan ke dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan pada doa pagi online GKI Samanhudi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.